Siang Bapak Ibu semuanya. Ini materi terakhir kita pada hari kedua ini. Semoga Bapak Ibu masih semangat semua ya. Materinya ini terkait label dan iklan pangan. Yang pertama kita masuk ke label pangan olahan terlebih dahulu. Untuk dasar hukumnya sendiri, label pangan olahan ini sudah diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, serta juga sudah ada peraturan turunannya yang diterbitkan oleh Badan POM, yaitu Peraturan Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan, dan juga peraturan perubahannya Nomor 20 Tahun 2021. Berikut adalah sedikit tentang dasar hukumnya, di mana di Undang-Undang Pangan sudah ditetapkan bahwa dalam penyelenggaraan pangan itu salah satunya mencakup label dan iklan pangan. Untuk label dan iklan pangan ini berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan, namun tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang dibungkus di hadapan pembeli. Selanjutnya, mengapa peraturan tentang label pangan olahan ini perlu diterbitkan? Yang pertama, ini targetnya ada 3. Yang pertama untuk masyarakat sendiri, ini untuk melindungi masyarakat dari informasi yang tidak benar, tidak jelas, dan menyesatkan. Ini juga bermanfaat untuk pelaku usaha, di mana menjadi acuan dalam pencantuman label pada produk pangan yang diproduksi oleh pelaku usaha. Untuk pemerintahan sendiri, ini berfungsi sebagai tools pengawasan terhadap pelabelan pangan olahan. Baik, selanjutnya apa itu label pangan? Label pangan olahan adalah keterangan mengenai pangan yang bentuknya dapat berupa gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya atau bentuk lain. Bagaimana dengan pelabelannya sendiri? Untuk pelabelannya ini bisa ditempelkan pada kemasan pangan, disertakan pada pangan, atau dicetak pada kemasan. Untuk ketentuan umumnya sendiri, label pangan olahan ini wajib menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan istilah asing ini dapat digunakan dalam label sepanjang keterangan tersebut sudah terlebih dahulu kita cantumkan dalam bahasa Indonesia. Untuk keterangannya ini harus ditulis secara jelas, teratur, mudah dibaca, dan proporsional dengan luas permukaan labelnya. Untuk ukuran labelnya sendiri ini bisa dilihat ya Bapak Ibu, minimal 1 mm atau sama dengan huruf O Arial dengan ukuran font 6. Sedangkan untuk produk pangan dengan ukuran kemasan kecil sendiri, yaitu kurang dari sama dengan 10 cm kuadrat, ini tidak boleh lebih kecil dari 0,75 mm. Contohnya ini untuk produk-produk permen dengan kemasan kecil. Baik Bapak Ibu, ini mengenai informasi apa saja sih yang harus kita cantumkan dalam label pangan olahan. Ini bisa dilihat, ini informasi yang dicantumkan itu wajib ada nama produk, daftar bahan, berat atau isi bersih, nama produsen atau importir, keterangan halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kedaluarsa, nomor izin edar, dan asal-usul bahan pangan tertentu. Nah, selain wajib dicantumkan dalam label pangan olahan, informasi ini juga ada ketentuannya mengenai bagaimana di mana dicantumkannya di dalam label pangan olahan. Ini seperti bisa dilihat untuk beberapa informasi tertentu, ini yang berwarna hijau seperti nama produk, berat dan isi bersih, dan selanjutnya ini wajib cantumkan pada bagian label yang paling mudah dilihat dan dibaca. Nah, apa itu bagian label yang paling mudah dilihat dan dibaca? Itu adalah bagian pada satu sisi pandang yang terlihat ketika produk dipajang atau di display. Dan ini memuat informasi yang sangat penting diketahui oleh konsumen. Ini Bapak Ibu bisa lihat contohnya ya, ada untuk kemasan botol, kemasan kaleng, atau kemasan box. Jadi bisa dilihat kalau bagian yang bisa dilihat sisi pandang itu yang terlihat ketika produk dipajang atau di display.
Selanjutnya untuk peraturan Badan POM sendiri ini mengatur juga terkait dengan pelabelan produk bisnis to bisnis, yaitu produk yang dijual kepada pelaku usaha untuk diolah kembali menjadi pangan olahan. Nah, apa saja informasi yang wajib dicantumkan, yaitu diantaranya terkait nama produk, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, tanggal dan kode produksi, dan keterangan kedaluarsa. Namun untuk beberapa produk B2B di mana distribusinya tidak dilakukan oleh produsen atau importir, maka juga wajib ditambahkan keterangan tambahan, yaitu tidak untuk diperdagangkan secara eceran, tidak untuk dikemas ulang, hanya untuk kebutuhan hotel, restoran, dan catering, atau menggunakan kalimat lain yang semakna. Selanjutnya kita masuk kupas satu-satu ya Bapak Ibu mengenai informasi apa saja yang wajib dicantumkan di dalam label. Yang pertama seperti yang sudah disebutkan tadi yaitu terkait nama produk. Nama produk ini sendiri ada nama dagang dan nama jenis. Untuk nama jenis ini terkait dengan identitas atau keterangan mengenai pangan olahannya. Sedangkan ini nama dagang ini adalah nama yang ditetapkan oleh produsen dan yang memiliki daya pembeda. Contohnya ini bisa dilihat ya Bapak Ibu, untuk nama jenis contohnya itu adalah buah nanas dalam sirup. Untuk nama jenis ini sendiri sudah diatur sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan kategori pangan. Selain itu untuk beberapa produk, jika telah diatur dalam SNI, maka nama jenisnya juga wajib sesuai dengan yang tercantum dalam SNI. Contohnya, air minum dalam kemasan, tepung terigu, dan garam konsumsi beriodium. Selanjutnya, yang kedua ini mengenai daftar bahan. Nah, bahan apa saja yang wajib dicantumkan di dalam label pangan olahan, yaitu bahan baku dan bahan tambahan pangan. Untuk pencantumannya sendiri, ini bisa didahului dengan tulisan daftar bahan, bahan-bahan yang digunakan, bahan-bahan atau komposisi. Untuk nama bahan ini harus dicantumkan nama lazim yang lengkap dan tidak berupa singkatan dan disusun secara berurutan dimulai dari bahan yang paling banyak digunakan. Selain itu, selain mencantumkan nama bahan bakunya, untuk beberapa bahan baku juga diwajibkan untuk dicantumkan jumlah atau persentasenya di dalam produk. Ini contohnya, yang pertama itu bahan baku yang memberikan identitas pada pangan olahan. Misalnya untuk produk bakso sapi, maka wajib dicantumkan persentase daging sapinya. Ini tujuannya apa? Ini untuk bertujuan memberikan informasi kepada konsumen mengenai kandungan bahan baku tertentu dalam suatu produk, sehingga sebelum membeli konsumen sudah mengetahui persentase atau jumlah bahan baku tersebut di dalam produk. Untuk bahan baku lain, seperti bahan baku yang ditekankan pada pelabelan, ini juga wajib dicantumkan persentasenya. Contoh untuk produk abon crackers, jika nanti di dalam labelnya ada penekanan, misalnya dengan taburan abon pedas, maka persentase abon pedasnya juga wajib dicantumkan di dalam produk. Yang ketiga yaitu jika bahan baku tersebut disebutkan dalam nama jenis pangan. Contohnya untuk produk abon ikan, maka persentase ikannya juga wajib dicantumkan. Selanjutnya mengenai pencantuman bahan tambahan pangan, ini wajib dicantumkan nama golongan BTP-nya. Sedangkan untuk khusus BTP antioksidan, pemanis, pengawet, pewarna, dan penguat rasa, ini wajib dicantumkan nama jenisnya. Dan khusus untuk BTP pewarna disertai nomor indeks. Sedangkan untuk BTP perisai ini juga wajib dicantumkan nama kelompok perisai yaitu perisa alami dan atau perisa sintetik. Selain itu untuk BTP ikutan atau carry over yang juga terkandung di dalam bahan baku yang digunakan ini juga wajib dicantumkan jika BTP carry overnya itu termasuk golongan antioksidan, pemanis, pengawet, pewarna, dan penguat rasa. Jadi di dalam labelnya nanti dicantumkan setelah bahan yang digunakan, ini disebutkan juga BTP carry over-nya. Contohnya, jika bahan baku gula yang digunakan ini mengandung pengawet sulfit, maka setelah bahan baku gula diikuti dengan kandungan BTP carry over-nya. Selanjutnya,
Ini juga dalam label pangan olahan juga dapat dicantumkan informasi tanpa bahan tambahan pangan. Namun ada ketentuannya Bapak Ibu. Informasi yang diizinkan ini hanya untuk pemanis buatan, pengawet, pewarna sintetik, antioksidan, dan penguat rasa. Dan keterangan yang dicantumkan juga sudah diatur dalam peraturan, itu contohnya misalnya tanpa pemanis buatan. Adapun keterangan tentang tanpa BTP ini tidak boleh di bold atau di highlight. Dan dicantumkan setelah daftar bahan yang digunakan di bagian komposisi. Dan juga tidak diizinkan untuk mencantumkan nama jenis BTP. Contohnya, jika produk tidak mengandung penguat rasa, maka boleh dicantumkan tanpa penguat rasa. Tapi dilarang mencantumkan tanpa MSG atau non-MSG. Selanjutnya, label pangan olahan juga wajib mencantumkan peringatan terkait pemanis buatan. Contohnya, ini ada beberapa peringatan yang wajib dicantumkan. Misalnya contoh peringatan terkait pemanis buatan, peringatan terkait penderita diabetes, peringatan terkait aspartam, dan juga peringatan terkait poliol. Informasi selanjutnya yaitu terkait berat bersih. Ini dicantumkan, wajib juga dicantumkan dalam label pangan olahan. Untuk produk padat biasanya dicantumkan berat bersih, untuk yang cair dicantumkan isi bersih, sedangkan untuk semi padat dapat berupa informasi berat bersih atau isi bersih. Sedangkan untuk produk yang menggunakan medium cair juga wajib dicantumkan bobot tuntas atau berat tuntasnya. Selanjutnya ini nama dan alamat produsen atau importir, ini juga wajib dicantumkan. Untuk produk dalam negeri ini minimal mencakup nama kota dan kode pos dan Indonesia. Sedangkan untuk produk impor ini wajib mencantumkan minimal nama kota dan negaranya, dan juga alamat importirnya, minimal kota, kode pos, dan Indonesia. Selanjutnya, ini terkait keterangan halal. Ini bisa dicantumkan dalam label pangan olahan setelah mempunyai sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang di Indonesia. Dalam hal ini, BPJPH. Ini sebagai informasi juga pada Bapak Ibu sekalian, bahwa ini baru diterbitkan keputusan mengenai label halal, di mana sudah ada logo halal Indonesia yang berlaku secara nasional. Ini berlaku per tanggal 1 Maret 2022. Selanjutnya ini terkait tanggal dan kode produksi, ini juga wajib dicantumkan pada bagian yang mudah dilihat dan dibaca. Ini informasinya dapat berupa nomor batch atau waktu produksi. Selanjutnya keterangan kedaluarsa ini merupakan informasi bagi konsumen untuk menjamin bahwa produk yang dibeli ini masih sesuai dengan mutu dan keamanannya. Untuk keterangan kadaluarsa sendiri, apabila masa simpan produknya kurang dari sama dengan 3 bulan, maka wajib dicantumkan tanggal, bulan, dan tahun. Sedangkan jika masa simpan lebih dari 3 bulan, maka boleh dalam bentuk tanggal, bulan, tahun, atau cukup bulan dan tahun saja. Di sini juga ada beberapa pengecualian, yaitu produk yang dikecualikan untuk mencantumkan kadaluarsa, seperti yang produk mengandung alkohol minimal 7%, roti dan kue dengan masa simpan kurang dari sama dengan 24 jam, dan juga produk cuka. Ini juga wajib dicantumkan nomor izin edar setelah mendapatkan izin edar saat pendaftaran. Untuk produk dalam negeri ini berupa BPOM RIMD diikuti dengan digit angka, produk impor itu BPOM RIML, sedangkan untuk produk PIR, pangan olahan industri rumah tangga, kodenya itu PIRT. Ini informasi yang juga wajib dicantumkan, yaitu asal-usul bahan pangan tertentu. Ini apa saja? Yang pertama ini terkait asal bahan pangan tertentu dari hewan atau tanaman. Contohnya untuk yang dari hewan, maka wajib diikuti dengan asal bahannya. Contohnya gelatin sapi. Sedangkan untuk dari bahan pangan dari tanaman, ini harus disertai juga dengan jenis tanamannya. Contohnya protein kedelai. Untuk produk yang diproses dengan proses
khusus misalnya pangan rekayasa genetik atau produk iradiasi, maka juga diwajibkan dicantumkan keterangan mengenai produk rekayasa genetik atau produk iradiasi. Sedangkan untuk pangan olahan yang berasal dari babi, maka wajib dicantumkan logo seperti ini, yaitu keterangan mengandung babi, atau keterangan bahwa pada proses pembuatannya ini bersinggungan atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi. Selanjutnya, ini juga salah satu informasi yang wajib dicantumkan, yaitu mengenai 2D barcode, yaitu kode yang dapat dibaca oleh aplikasi pelacak yang digunakan untuk identifikasi, penjejakan, dan pelacakan kebenaran produk. Ini QR code ini mencakup informasi mengenai nomor izin edar dan masa berlaku izin edar. Ini juga selanjutnya mengenai tentang keterangan tentang alergen, ini wajib dicantumkan untuk pangan olahan yang mengandung alergen atau pangan olahan yang menggunakan sarana produksi yang sama dengan pangan olahan mengandung alergen. Ini bisa dilihat contoh pencantumannya, di mana bahan alergennya itu dicetak tebal dan ditambahkan keterangan mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal. Ini beberapa contoh bahan alergen, nanti Bapak Ibu bisa dibaca kembali. Contohnya bisa susu, telur, dan serealia, dan lain-lain. Untuk produk minuman beralkohol juga wajib dicantumkan peringatan minuman beralkohol, kandungan persentase alkoholnya, dan juga peringatan di bawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum. Untuk produk susu juga diwajibkan dicantumkan peringatan seperti ini, yaitu tidak cocok untuk menggantikan ASI dan tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan. Sedangkan untuk produk susu kental dan analognya, ini wajib dicantumkan peringatan tidak untuk menggantikan ASI, tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan, dan tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber gizi. Ini terkait tulisan logo mengenai kemasan atau kelestarian lingkungan, tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Deksa, ini dapat dicantumkan pada label pangan olahan jika disertai dengan data dukung dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya kode daur ulang dan logo tara pangan. Ini terkait informasi nilai gizi, ini juga salah satu informasi yang wajib dicantumkan di label pangan olahan. Ini untuk ING sendiri ini berlaku untuk semua pangan kecuali kopi bubuk, teh bubuk atau serbuk, teh celup, AMDK, herba, rempah-rempah, bumbu, dan kondimen, dan juga dilarang dicantumkan pada label minuman beralkohol. Namun untuk detailnya terkait informasi nilai gizi ini sendiri, mungkin Bapak Ibu nanti bisa lebih jelas lagi untuk materi besok ya Bapak Ibu. Ini dalam label pangan olahan juga boleh dicantumkan keterangan untuk membedakan mutu seperti dari, contohnya dari susu, keterangan segar, asli, alami, murni atau 100% dengan diikuti nama bahan. Ini masing-masing bisa dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini berikut Bapak Ibu contoh label pangan olahan yang mencantumkan informasi yang seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini bisa dilihat untuk beberapa informasi seperti nama dagang, nama produk, keterangan halal, kedaluarsa, nomor izin, berat bersih, nama dan alamat produsen ini wajib dicantumkan pada bagian yang paling mudah dilihat dan dibaca. Ini untuk pangan olahan yang dijual dan dikemas secara langsung di hadapan konsumen. Ini keterangan tentang pangan olahannya ini juga bisa dicantumkan dalam media lain seperti brosur, leaflet, dan banner. Bapak Ibu tadi seperti yang sudah jelaskan di awal, ini label pangan olahan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Jadi dalam label pangan olahan juga dilarang mencantumkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Contohnya keterangan bahwa produk dapat menyehatkan, dapat berfungsi sebagai obat, dapat meningkatkan kecerdasan dan lain-lain. Ini terkait grace period atau masa implementasi dari peraturan ini sendiri, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Peraturan nomor 31 tahun 2018 ini sudah diubah dengan peraturan nomor 20
tahun 2021, di mana dengan terbitnya peraturan ini beberapa ketentuan misalnya mengenai produk B2B, produk BTP dan produk BTB yang dijual secara B2B ini wajib menyesuaikan dengan peraturan ini hingga 2 Agustus 2022. Ini beberapa pedoman yang sudah diterbitkan Badan POM ini untuk membantu pelaku usaha maupun pengawas pemerintah dalam menerapkan dan melakukan pengawasan terhadap label pangan olahan. Ini untuk pedoman ini sendiri bisa Bapak Ibu akses di subsite standarpangan.pom.go.id. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke iklan pangan olahan. Jadi tadi sebelumnya sudah kita bahas mengenai informasi yang wajib dicantumkan dalam label pangan olahan. Sekarang kita masuk mengenai ketentuan terkait iklan pangan olahan. Seperti diamanahkan oleh Undang-Undang Pangan sendiri, ini Badan POM diamanahkan untuk melakukan pengawasan terhadap keamanan, mutu, gizi, label, dan juga iklan pangan. Sesuai dengan amanah itu sendiri, Badan POM sudah menerbitkan Peraturan Badan POM nomor 6 tahun 2021 tentang pengawasan perikanan pangan olahan. Ini sepertinya Bapak Ibu sudah tahu semua ya, ini soalnya kemarin sudah ada di pretest kita. Untuk iklan pangan olahan sendiri, apa itu iklan pangan olahan? Yaitu adalah keterangan atau pernyataan mengenai pangan olahan, bisa dalam bentuk gambar, tulisan, suara, audiovisual, atau bentuk lain, yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan olahan. Jadi di sini dari definisi ini jelas ya Bapak Ibu, kalau iklan itu sebenarnya bertujuan untuk merangsang perhatian, persepsi, sikap, dan perilaku konsumen sehingga tertarik untuk membeli produk pangan olahan. Namun karena tujuannya sendiri ini untuk pemasaran dan menyebabkan ketatnya persaingan dalam beriklan, maka seringkali iklan-iklan yang kita temui itu menyampaikan pesan yang berlebihan, melanggar etika, melanggar peraturan, membingungkan konsumen, dan bahkan mengelabui konsumen. Oleh sebab itu, Badan POM mengatur mengenai ketentuan iklan pangan olahan. Apa saja yang diatur dalam peraturan ini? Yang pertama, mengenai informasi yang dicantumkan pada iklan pangan olahan, yaitu informasinya harus benar, jujur, dan tidak menyesatkan. Dan informasi iklan yang sebelum dipublikasikan ini wajib disampaikan kepada pemegang izin edar. Untuk ketentuan umumnya sendiri, yang pertama, iklan wajib menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sama ya tadi dengan label Bapak Ibu, wajib menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa asing, bahasa daerah, atau istilah asing yang sudah dipahami secara umum, yang ada atau tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, ini dapat digunakan. Sedangkan jika iklan ini khusus disampaikan untuk masyarakat di suatu daerah atau untuk konsumen tertentu, maka bisa menggunakan bahasa daerah. Selanjutnya mengenai penggunaan tanda bintang atau tanda pagar. Ini bisa Bapak Ibu lihat, kalau beberapa iklan itu biasanya mencantumkan tanda bintang atau pagar untuk menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai produk yang diiklankan. Berikut adalah media-media periklanan. Ini contohnya ada media cetak, media penyiaran, media daring, media sosial, media luar ruang, dan dapat juga melalui komunikasi tatap muka, misalnya melalui sales promotion person. Selanjutnya ini mungkin sering kita temui juga ya mengenai iklan yang mencantumkan undian, sayembara, dan atau hadiah. Ini juga ada ketentuannya. Yang pertama itu iklan harus mencantumkan tanggal penarikan undian dan cara pengumuman pemenang. Nah, jika nanti dalam iklan juga dicantumkan syarat dan ketentuan berlaku, maka harus syarat dan ketentuan ini harus mudah dibaca dan harus bisa menjelaskan mengenai persyaratan dan ketentuan tersebut.
Selanjutnya dalam iklan juga wajib dicantumkan baca peringatan pada label untuk produk pangan olahan yang pada labelnya itu mencantumkan peringatan. Jadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, beberapa produk pangan olahan itu wajib mencantumkan peringatan, misalnya peringatan mengenai pemanis buatan atau peringatan mengenai alergen. Nah, jika di label produknya sendiri wajib dicantumkan, maka jika produk tersebut diiklankan, maka wajib dicantumkan peringatan baca peringatan pada label. Kenapa hal ini dilakukan? Ini dimaksudkan agar konsumen menjadi lebih memperhatikan terkait peringatan yang tercantum pada label produk. Selanjutnya ini juga dalam iklan juga wajib dicantumkan pesan bagi masyarakat. Ini tujuannya agar masyarakat lebih berhati-hati dalam membeli dan mengonsumsi pangan olahan. Pesannya ini bisa berupa teliti sebelum membeli, baca label sebelum membeli, atau pernyataan lain yang semakna. Selain itu, untuk pangan olahan untuk keperluan gizi khusus, ini juga diatur mengenai iklannya, di mana pangan diet khusus seperti formula bayi dan formula lanjutan ini dilarang diiklankan pada media massa apapun, kecuali dalam media khusus tentang kesehatan. Ini sama halnya dengan produk PKMK. Ini adalah beberapa larangan dalam iklan pangan olahan. Yang pertama, ini dilarang memuat pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan. Contohnya ini dengan makan produk tertentu bisa menyehatkan atau meningkatkan kecerdasan atau membuat menjadi lebih pintar. Dilarang juga membuat pernyataan yang penemuan baru, ajaib, keajaiban alami, dan lain-lain. Iklan juga dilarang mencantumkan pernyataan dan visualisasi yang bermakna hiperbola, yang berpeluang untuk ditiru dan membahayakan masyarakat. Iklan juga dilarang memuat pernyataan satu-satunya, hanya, cuma, atau kata lain yang semakna kecuali jika memiliki data yang dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa contohnya ini misalnya mencantumkan keterangan bahwa produk tertentu merupakan produk nomor 1 di dunia. Selanjutnya mengenai pengawasan iklan pangan olahan. Pengawasan iklan pangan olahan ini sendiri dilakukan oleh pengawas ASN berdasarkan surat perintah tugas. Nah, kewenangan pengawas ini apa? Pengawas berwenang memeriksa atau mengambil data, melakukan pemeriksaan fasilitas, mengakses data, dan melakukan evaluasi terhadap iklan yang beredar. Nah, apabila ada ditemukan pelanggaran, maka dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain pengawasan oleh tenaga pengawas, pengawasan iklan juga dapat melibatkan masyarakat, di mana masyarakat dapat berperan serta dengan memberikan informasi atau laporan atas dugaan pelanggaran iklan. Untuk pemegang izin edar sendiri, apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran iklan, maka wajib memberikan informasi atau laporan terhadap dugaan pelanggaran iklan. Kemana laporannya sendiri dapat disampaikan melalui beberapa kanal yang disediakan oleh Badan POM, dan laporannya harus mencantumkan data mengenai identitas pelapor dan mengenai keterangan tentang dugaan pelanggaran iklan dilengkapi dengan bukti-bukti permulaannya. Baik Bapak Ibu, tidak lupa mengingatkan untuk kita seluruh masyarakat untuk selalu peduli terhadap obat dan makanan yang kita konsumsi dengan melakukan cek klik, yaitu cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa. Sekian paparan dari saya, nanti mungkin dapat kita lanjutkan dengan diskusi. Saya kembalikan kepada Ibu Diah. Terima kasih.